Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan rahmat tersebut pergerakan demi pergerakan, kedipan mata demi kedipan mata, nafas demi nafas Allah berikan kepada kita supaya menjalankan hidup dengan nyaman. Sehingga dengan rahmat tersebut, dengan hidayah tersebut, kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, kita dikumpulkan bersama para alim ulama, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang alim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kekasih Allah, beliaulah suri tauladan bagi kita. Pola kehidupan beliau, pola bicara beliau, pola kehidupan beliau wajib kita contoh untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang telah mengajarkan kita untuk membedakan yang hak dan yang batil. Semoga kita digolongkan sebagai umat yang menerima syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita. Acara halal bihalal. Yang pertama pembukaan. Protokol yang sedang berlangsung. Kedua, Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara kedua. Sambutan dari buaya kita kepada buaya kita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kembali telah dudukkan kita dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita ucapkan terima kasih atas kehadiran para wali santri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat aktif dalam memajukan Ma'had Darul Hijrah. Alhamdulillah, usia Ma'had Darul Hijrah ini totalnya sudah memasuki usia yang ke-9 tahun. Dan untuk tahun ini kita akan mengadakan acara halal bihalal dan musyafahah. Selama ini mungkin kita tidak mengundang secara umum kepada wali santri, tapi pada tahun ini kita undang. Dan kita ucapkan terima kasih kepada setiap wali santri yang telah datang. Yang belum datang kita doakan mudah-mudahan ada acara-acara yang lain lebih bersemangat lagi untuk hadir. Di sini akan kita sampaikan yang pertama, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah.
maka kita akan melaksanakan sholat tarawih di mahad kita ini 15 hari lamanya, 15 malam. Karena kita akan libur pada tanggal 16 Ramadan. Jadi terakhirnya yaitu khatamnya pada tanggal 15 Ramadan pada malamnya. Maka tahun kemarin kita sudah buat 2 juz semalam, maka tahun ini kita juga buat 2 juz semalam. Jadi bagi bapak-bapak wali santri ataupun yang sering datang pada acara masail, silakan kita hadir untuk khatam Quran dalam waktu 15 hari, 2 juz 1 malam. Kemudian insyaallah untuk penerimaan santri baru kita sudah kita musyawarahkan. Kita mulai pada tanggal 5 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan, baik itu putra maupun putri. Kita mulai pada pukul 9 pagi hari sampai asar. Di asar sudah selesai. Jadi mohon nanti kalau ada yang bertanya kapan penerimaannya, kita buka penerimaan, langsung tes, dan langsung hari itu akan ada jawaban diterima atau tidak pada tanggal 5 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Dimulai pukul 9, selesai sebelum asar. Jadi kita akan keluarkan waktu nanti. Timnya nanti akan dibentuk oleh ustaz kita dengan santri-santri senior. Jadi tolong Pak ya, nanti kalau ada yang bertanya kapan penerimaan, datanglah pada masa itu. Kemudian juga kita informasikan satu kelas nanti dari kelas Iqdah nanti akan dipandu, dipimpin oleh ustaznya, Ustaz Rizwan, Ustaz siapa namanya? Rinaldi Anwar. Maaf. Nah ini 18 orang nanti akan berangkat ke Padang Panjang. Nanti kita musyawarahkan malam, karena kita belum dapat pasti tanggal bulan Ramadannya. Yang jelas 1 Ramadan puasa dimulai, tapi tanggal Masehinya kita belum pastikan. Jadi mohon panitia hadir ya nanti ya musyawarah. Kemudian di sini juga kita sampaikan, alhamdulillah tadi juga selesai kita laksanakan acara khatam Qur'an dengan waktu 4 jam 20 menit. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat ini dan kita doakan yang lain-lainnya cepat menyusul. Sekitar ada 8 orang ya, sudah selesai 30 juz dan sedang mempersiapkan untuk kubronya. Dan juga kita beritahukan di tempat kita di Mahad Darul Hijrah ini, kita sudah membuka peluang ya untuk menjadikan anak-anak kita ini ulama muda. Jadi kita sudah membuka peluang untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai ulama muda. Jadi hafiz ini adalah tangga pertama, maka dia akan melanjutkan kepada jenjang selanjutnya, yaitu belajar kitab, belajar alim, sehingga nanti tampil di tengah-tengah masyarakat sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk menjawab tantangan di akhir zaman ini. Karena tidak cukup sebagai hafiz saja, nanti akan terasa ketika kita hafiz, paling orang minta jadi imam atau doa kematian atau doa syukuran saja. Tapi kalau kita ini sempat terus menjadi seorang ulama, maka jalurnya kita buka di sini. Dengan masa pendidikan 2 tahun Iqdah, 5 tahun Tafakuh, dan 3 tahun Dauratul Hadis. Tidak usah di total, 2 tahun Iqdah, 5 tahun Tafakuh, dan 3 tahun Dauratul Hadis, ditambah khidmat 1 tahun. Maka insya Allah mudah-mudahan tahun besok kita akan dapatkan santri untuk kelas Iqdah ini. Yang tamat-tamat juga boleh mendaftar ya, yang sudah tamat boleh mendaftar. Jadi tidak lari kemana-mana, karena peluang kita belajar di sini insya Allah. Karena ada juga kita dengar cerita satu orang dia sudah belajar di Magelang, atau dia ke Yaman, berangkat ke Yaman dia. Ternyata yang dipelajari kitabnya sama. Itu juga kitabnya rupanya, cuma beda tempat saja. Beda tempat saja, tapi itu juga kitabnya. Jadi dia pulang ilmu yang dia pelajari di pondok sebelumnya juga yang dia ulang-ulang. Cuma kelebihannya mungkin tempatnya penuh berkah, suasananya mungkin lebih ada habaibnya di situ. Tapi ilmunya sama karena kitab yang dipelajari juga sama.
Nah, ini informasi saja nih. Jadi jangan terlalu kita berkhayal di situ lebih baik, tidak. Belum tentu. Kalau kita sungguh-sungguh di tempat kita ini jauh pengorbanannya lebih luar biasa. Kemudian yang ingin kita sampaikan juga, insyaallah, pertama kepada wali santri yang hadir ataupun yang belum hadir, kita sampaikan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Kami dari perwakilan Ma'had Darul Hijrah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan kami dalam melayani santri-santri kita di sini. Jadi mohon diikhlaskan ya Pak ya, dalam kita melayani 1 tahun belakang sampai sekarang mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan di dalam kita pelayanan, kekurangan di sana sini kami mohon dimaafkan. Semoga Ramadan ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan juga terima kasihnya atas kerjasama yang telah diberikan dengan ikhlas dalam segala acara yang telah kita lakukan. Apakah itu pada malam masail, apakah itu ketika khatam kubro, ataupun pada acara wisuda, ataupun dalam acara yang lainnya. Kita ucapkan jazakumullah khair. Semoga amal-amal yang telah diberikan, kerjasama yang telah diberikan, ini menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja sambutan dari kami, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan acara halal bihalal kita ini dapat mewujudkan kembali semangat kita bersama, menjadikan putra-putri kita sebagai generasi yang baik, generasi orang soleh soleha, hafiz hafizah, alim alimah, karkun karkunah, habib dan habibah. Sekarang apa namanya, bukan karkun ya, ahbab, ahbab sekarang ini. Maksudnya itu untuk orang-orang yang sudah meluangkan waktunya di jalan Allah. Kemudian kita lihat bapak-bapak dan hadirin yang mulia, sekarang ini memang sudah akhir zaman. Jadi bukan reka-reka, sudah akhir zaman. Sehingga setiap amalan ini sudah pada puncaknya, tidak ada lagi yang lain. Dalam dakwah sekarang ini sudah diminta pengorbanan itu baki zindagi dakwah kilie. Sisa kehidupan itu digunakan hanya untuk dakwah. Sehingga di Sumatera Barat sudah ada 3 orang yang mendaftarkan dirinya siap wakafkan waktunya seluruhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tidak ada lagi waktunya, sudah puncak sekali. Amalan masjid demikian juga. Kalau dulu 2,5 jam menghidupkan ta'lim sebagai sekarang menghidupkan Cobis Gante Masjid Ki Abad He, 24 jam menghidupkan amalan masjid. Ini sudah puncak nih. Maka mahat kita juga harus puncak juga pengorbanan yang kita buat. Kita siapkan mahat kita ke depannya ini untuk dapat menampung lebih banyak jumlah santri, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang lain yang hari ini sedang waiting list, sedang antri mereka untuk memasukkan anaknya ke pondok kita nih. Bahkan dari jauh-jauh, dari bangku sudah telepon dari mana-mana nih. Maka ini tanggung jawab kita bersama, bersemangat kita untuk memberikan yang terbaik. Kalau ada proyek dunia, order dunia, kita mau hutang sana sini, mau dengan wajah muka badak kita datang kepada orang, Pak, kalau proyek Pak, tolong bantu Pak itu nanti bagi hasil. Untuk dunia begitu, dia bayar orang proyek ya, mau dia kalau ada proyek dengan mahal, semangat bukan main. Bahkan tinggal ibadah, tinggal dan sebagainya, mau datang ke sana, datang ke sini, datang ke ujung dunia, untuk supaya proyek ini bisa dia dapatkan. Maka pada masa sekarang ini kita ada proyek yang besar itu, menyiapkan tempat yang luas, yang besar. Ini bukan membantu pondok hadirin yang mulia, bukan kita mau minta-minta, tidak. Pondok kita nggak ada minta-minta. Bahkan bantuan yang tidak jelas pun tidak mudah, tidak gampang untuk kita terima. Tapi ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba. Dulu kita dengan dunia mati-matian, kaki sampai ke atas, kepala sampai ke bawah. Untuk akhirat, insyaallah banyak insyaallah, tapi tidak ada praktik yang nyata. Maka ini kesempatan, kita buka kesempatan ini, berjuang kita sungguh-sungguh. Insyaallah kita usahakan, doakan bersama Ustaz dengan santri, mohon bantu dengan amalannya. Pada bulan September kita sudah
selesaikan prakarya kita untuk tempat yang lebih baru, sehingga nanti putri akan pindah ke sini. Putri pun banyak sekarang yang antri untuk mendaftar kepada pondok pesantren kita. Insyaallah demikian saja. Banyak maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua lagi. Sudah yang menyampaikan. Oh iya, langsung ya. Kita lanjutkan dengan sambutan untuk siapa? Sip-sip 8 ton. Sambutan dari wali santri diwakili oleh wali. Kalau mic dari tangan saya lepas ya. Wali dari. Gua makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya sambutan dari wali santri, dari wali Bapak Hasan Hussein. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz kita, Ustaz Rizwandi, yang kami hormati Direktur Pondok. Direktur Pondok. Dan nggak mau dibilang Direktur Pondok saja. Buya Firman. Yang sama-sama kita hormati semua ustaz-ustaz, para pengajar yang telah mengabdikan dirinya di pondok ini. Kemudian yang kami hormati para wali santri yang sempat berhadir pada sore yang berbahagia ini. Kemudian yang teristimewa pada anak-anak kami, para santri, santriwan dan santriwati ya, yang telah mau menghabiskan waktunya, mewakafkan waktunya 24 jam dalam suasana agama. Sebuah pilihan hidup yang mungkin sulit, karena kalau dilihat di luar sana anak-anak sebesar sini sibuk bermain-main, bersenang-senang, bermain-main lumpur dan segala macamnya. Sekarang di sini mau mengorbankan waktunya untuk mempelajari agama, untuk mau memperjuangkan agama, menjadi insya Allah nantinya menjadi suluh, menjadi penerang bagi masyarakat, menjadi penerang bagi umat akhir zaman yang sekarang ini sungguh luar biasa, berbagai macam keadaan dan godaan, sehingga mereka banyak terjebak dalam suasana-suasana yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini sangat besar pengorbanan anak-anak ini untuk mau belajar agama. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah dudukkan kita, telah hadirkan kita dalam sebuah majelis yang luar biasa, majelis yang membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, majelis yang dihadiri oleh para penghafal Al-Quran. Kemudian selawat beri salam kita curahkan kalau tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah SWT, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang paling ditunggu oleh setiap orang yang beriman, karena bulan ini pahala-pahala diobral oleh orang, kata ulama. Pahala-pahala diobral, amalan-amalan kecil diberi ganjaran yang sangat besar. Maka untuk hal ini kita perlu mempersiapkan diri. Salah satu hal yang perlu kita persiapkan adalah
kita perlu memperbaiki hubungan silaturahim kita, memperbaiki hubungan antar sesama kita, baik antar anak dengan orang tua, antar teman sesama, antar murid dengan ustadznya, murid dengan gurunya, dan banyak yang lain. Kita perlu persiapkan, perlu perbaiki. Maka alhamdulillah pada hari ini pondok telah memfasilitasi kita untuk bisa memperkuat hubungan silaturahmi, saling memaafkan, saling meredakan setiap apa tindakan-tindakan yang selama ini mungkin tidak sesuai, yang menyakitkan hati, tidak menyenangkan. Maka dengan fasilitasi acara ini, alhamdulillah kita bisa nantinya saling memaafkan sehingga kita lebih siap untuk memasuki bulan Ramadan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kami dari wali santri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak pondok, terutama Al-Ustadz yang telah mendidik anak kami, menunjuki anak kami, mengajarkan anak kami tentang perihal agama, yang mana kami sebagai orang tua sendiri dari kecil mungkin belum tidak mendapatkan suasana seperti ini. Maka pengorbanan dari ustaz-ustaz dan pengelola pondok untuk mendidik anak kami sehingga menjadi para hafiz, hafizah, alim-alimah tidak bisa dinilai dengan uang yang berbilang, tidak bisa dinilai dengan pujian-pujian, ucapan-ucapan yang mungkin bisa menyenangkan hati. Tapi cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memberikan balasan dengan surga yang paling tinggi derajatnya, insyaallah. Maka ini hendaknya kepada anak-anak kami tanamkan dalam hati, tanamkan dalam hati itu sungguh-sungguh. Jangan silau dengan melihat kehidupan di luar sana. Ini adalah jalan terbaik, jalan terbaik yang sudah diambil. Tetap sungguh-sungguh pelajari agama, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah-sunnah, berbakti kepada Ustaz. Maka insya Allah nantinya akan menempuh jalan yang lurus. Jangan pernah takut dengan rezeki, karena rezeki itu tidak akan terbuka. Selagi kita hidup, rezeki kita pasti ada. Jangan pernah takut, jangan pernah takut dengan masa depan. Setinggi apapun sekolah di luar sana tidak akan menjamin kesuksesan dunia, apalagi akhirat. Tetapi ketika kita mau mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, yakinlah dunia bahagia, akhirat pasti bahagia. Maka di sini perlu perbaiki niat, luruskan niat. Maka ini saja yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak pondok yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami akhiri dengan doa pada majlis. Wallahu yahdi, subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallah. Cara selanjutnya sambutan dari Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kami bil khair. Ahbabu fillah wa biyufana ma'izza, hadanallahu iyyakum ala huda wa taqwa. Amin. Kami menghormati wali santri yang berhadir, kemudian Bapak Ibu secara umum, donatur tetap, enggak tetap,
kemudian para santriwan dan santriwati, majelis guru Ma'had Darul Hijrah. Semoga Allah SWT memberikan taufik, hidayah, anugerah untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini, dan Allah pertemukan kita dengan malam agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan kali ini pertama kami menyampaikan jazakumullah khairul jazaa kepada wali-wali santri yang telah yakin, telah mempercayakan, mengamanahkan anak-anaknya, putra atau putri di Ma'had Darul Hijrah. Kemudian juga jazakumullah khairul jazaa kepada donatur Ma'had Darul Hijrah yang ikut menyumbang, baik tetap maupun tidak tetap, yang hadir dan tidak hadir. Semoga Allah berikan balasan dengan hidayah, semoga Allah berikan dengan balasan basirah atas agama ini. Kemudian hadirin mendapat oleh Allah, dengan datang Ramadan itu maknanya 16 Ramadan itu kepulangan santri ke rumah. 16 Ramadan ini kepulangan santri ke rumah. Di sini kami ingin sampaikan bahwasanya diminta kerja keras, kerja sama yang sangat berat kepada orang-orang tua kami yang ada di rumah untuk melanjutkan pendidikan 25 hari. 25 hari biasanya kami memberikan jadwal program, apa yang harus dibaca, apa yang harus diulang di rumah. Ada berupa amalan seperti manzil sore, kemudian yasinan pagi, al-muluk setiap malam, al-waqi'ah, as-sajdah, kemudian kahfian malam Jumat. Ini amalan-amalan yang gak boleh lepas daripada anak-anak kita. Amalan inilah yang membuat mereka betah belajar. Zikir ini yang membuat mereka betah belajar. Bukan karena di Ma'had Darul Hijrahnya, tapi di ma'had mana saja yang ada amalan zikir secara rutin, maka itu adalah modal. Itulah kekuatan mereka untuk bisa betah dalam pendidikan selama 24 jam. Diawali dengan tahajud berjamaah 7 rakaat, kemudian disambung dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan zikir yasinan pagi, kemudian setoran hafalan baru sampai setengah 8. Setengah 8 mereka istirahat, makan, sarapan pagi, mandi, masuk setengah 9 sampai setengah 11, baru dapat tidur jam 11. Kemudian bangun zuhur, sholat berjamaah. Kemudian alhamdulillah kita tambah dengan amalan hizib hikoyat. Kemudian baru makan siang. Kemudian dengan setoran lagi sampai asar. Asar ada sedikit waktu untuk kebersihan dan bermain. Maghrib baca Quran kembali dengan kitab lagi dan hadis lagi sampai jam setengah 9 malam. Baru makan malam sampai setengah 10. Setengah 10 salat isya sampai jam 10 malam. Dapat tidur jam 10.30. Itu rutinitas mereka setiap hari. Kalau mereka tidak zikir, nggak akan pernah betah. Mereka kalau tidak bekali dengan zikir, nggak akan pernah ada yang betah. Kenapa? Karena fazkuruni azkurkum, ingat saya, aku ingat kalian. Orang yang berzikir, dia adalah orang hidup, sementara orang yang tidak berzikir adalah orang mati. Masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, kamasalil hayy wal mayyit, sama dia orang hidup dan orang mati. Karena mereka hidup dengan zikir, sehingga mereka mampu untuk baca Quran, sehingga ketika dinasihati dia bisa dengar,
sehingga ketika diberikan arahan dia bisa diarahkan. Disampaikan kitab nggak paham, dibaca Quran nggak masuk dalam kepala, dah mati. Orangnya dah mati, tidak ada punya lagi kekuatan. Jangankan untuk sholat, untuk duduk aja nggak bisa orang mati, malah disolatkan. Nah, begitu pentingnya zikir di dalam pengamalan muslim secara umum, kemudian santri secara khusus. Jadi ketika amalan ini tidak tertunai di rumah, nanti santri yang baru 1 tahun di pondok, itu biasanya susah bapak ajak balik lagi di pondok. Kalau zikirnya nggak jalan di rumah, yang setahun, kalau yang 2 tahun itu udah main aman dia ada posisi aman. Ini yang baru setahun, udah 2 ada aman. Nah, itu yang baru setahun. Ketika dia dapat permainan 25 hari, kemudian diingatkan besok ke pondok, yang kebayang oleh dia adalah sholat tahajud, sholat jamaah, setoran, hafalan, nyuci nampan, sesengkan, bagi nasi untuk kawan-kawan, piket WC, piket aula, itu yang ada di benak dia. Dia nggak tahan dia. Kenapa? Karena rohaninya sudah rusak. Tapi kalau rohaninya masih baik, nggak betah di rumah. Pasti dia nggak betah di rumah. Kecuali rumah yang hidup rohani juga, baru senang dia. Jadi kalau nggak gelisah di rumah, dia ini gelisah, dia tetangga tambah gelisah, dia kawan tambah pusing. Ke pondok saja. Itu kalau rohani masih sehat. Tapi kalau rohaninya udah rusak, malah dia nggak bisa lagi diatur. Maka zikir itu adalah modal utama untuk pendidikan baik di rumah maupun di pondok. Maka kami titipkan amalan-amalan. Di antara yang perlu dicek adalah qobliyah-baqdiyahnya, witirnya, yasinan pagi, al-muluk setiap malam. Itu jaminan kalau masuk kubur boleh tidur nyenyak. Tapi kalau nggak baca al-muluk setiap malam, itu nggak ada jaminan tidur nyenyak di kubur. Kemudian surah Waqiah, itu adalah ijazah santri-santri kita. Itu adalah jaminan masa depannya. Walaupun mereka tidak PNS, nah itulah Waqiah itu jaminannya. Kalau dia baca Waqiah setiap malam, nggak ada urusan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tidak khawatir dengan makan anak perempuan saya. Dan kan anak laki-laki, anak perempuan saya tak khawatir dia makan. Kenapa? Saya suruh dia baca Waqiah setiap malam. Surah Waqiah bukan untuk kaya, tapi surah Waqiah anti miskin. Karena miskin itu lawannya bukan kaya. Dalam Al-Quran, kaya itu lawannya cukup, bukan miskin. Wa auna wa aqna, Allah yang mengayahkan dan mencukupkan. Jadi orang baca surah Waqiah setiap malam itu akan cukup kehidupannya. Dia nggak perlu PNS, nggak perlu ijazah, asal baca Waqiah setiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran, seluruh hafalan santri itu mesti selesai dia baca dalam seminggu. Dalam seminggu mesti kebaca semuanya. Maka kami bikinkan jadwal, kalau anak bapak hafalannya 5 juz, maka wajib baca di rumah 1 juz setiap hari. Di pondok 1 juz setiap hari. Enggak perlu nambah hafalan di rumah, enggak perlu. Kalau mampu enggak ada masalah. Tapi penekanan bukan menambah hafalan, tapi penekanan terhadap hafalan yang lama. Kejadian yang pernah berlaku itu dia pulang Ramadan 25 hari, sampai di pondok 6 bulan melancarin yang lama. 6 bulan dia melancarin yang lama. Ada yang setahun baru selesai. Dah selesai lancar libur lagi. Libur dia 25 hari nggak lancar lagi. Kemudian masuk pondok dilancarin lagi setahun. Selesai lancar libur lagi.
Akhirnya dia tidak naik hafalannya, itu saja. Kenapa? Dia 25 hari itu dia melancarkannya setahun di pondok. Setelah lancar dia tidak lagi libur. Alhamdulillah, kalau ada yang hafalan, kalau dijaga hafalan di rumah 10 juz, 2 juz setiap hari, 15, 3 juz setiap hari. Itu kami dah bikinkan ketentuannya. Kalau hafalannya 1 sampai 15, itu disetorkan hari pertama 1, 6, 11, 2, 7, 12. Mungkin dia sama bapak katakan sama setoran 3 juz hari ini, disetorkannya juz 1, juz 2, juz 3, kemudian 4, 5, 6. Kata bapak, lancar sekali hafalan anak saya. Nah 7, 8, 9 enggak lagi. Karena itu hafalan semakin ke belakang itu semakin baru deh. Jadi karena bapak ada simak 3 juz pertama, 3 juz kedua, percayakan aja sama mereka itu, karena dianggap sudah lancar. Sementara disetorkan adalah hafalan terlama. Maka diacak 1, 6, 11, 2, 7, 12. Itu kami buatkan kertasnya. Itu minta dipantau supaya ketika mereka pulang ke pondok selesai liburan, mereka cukup setoran 1 juz sehari. Setoran ulang 1 juz sehari. 25 juz, 25 hari selesai. Dan sampai 2 lembar sehari. Ini sabak baru lagi, 2 lembar sehari. 25 juz, 2 lembar sehari, berapa bulan? Ini asbab 25 hari di rumah. Itu sebabnya kita gak buka liburan di pondok 2 kali setahun. Itu penyebab asalnya. Biarlah mereka liburan di Idul Adha di sini, tapi gak pulang. Kenapa? Hafalannya gak terlalu terganggu. Nah, kita kasih libur sekali setahun, 25 hari. Ini yang penting kita jaga zikir mereka, kemudian pengulangan hafalan 1 dari 5 juz, 2 dari 10 juz, apalagi anak-anak kita yang persiapan kubro. Ada beberapa orang persiapan kubro, ini saya rasa mereka sudah dewasa, ada yang cukup dewasa, ada yang kadar luasa. Ini nggak perlu arahan dari orang tua lagi, nggak perlu arahan daripada orang tua, cukup kesadaran sendiri. Nah, boleh datang ke kubu, nanti menjadi gari di situ 15 hari di masjid, sholat sama setiap pagi. Boleh juga minat di pondok, bikin beberapa orang sepakat ulang hafalan, yang atau di rumah dengan orang tua atau di masjid. Yang penting jangan terganggu dengan liburan. Fokus, saya mau kubro bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau bulan Zulhijjah sempat kubro 10 orang, kita bisa buat wisuda 1 Muharram, tahun ajaran baru, tahun ajaran baru Mahat Darwijah. Itu mungkin Bapak Ibu wali-wali santri yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga adalah pergaulan. Ini pergaulan. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu sesuai dengan agama kawannya. Kalau kita lihat dari anak-anak lingkungan kita di rumah, itu pergaulan yang kurang bagus, maka kita membatasi pergaulan daripada santri-santri dan anak-anak kita supaya tidak terkontaminasi. Dia biasanya bukan yang baik menarik yang jelek. Nah, biasanya dia tertarik kepada yang negatif, itu yang biasanya. Tapi kalau dia mampu membuat suasana lebih baik, itu nggak ada masalah. Kemudian handphone. Handphone ini adalah Dajjal, setan gepeng. Jadi ada sebelum munculnya Dajjal itu ada beberapa Dajjal kecil itu muncul. Di zaman kami dulu mungkin TV, kemudian naik ke parabola, kemudian ke internet,
diwarna-warnai. Nah, sekarang di kamar-kamar, di rumah-rumah. Nah, ini perlu dipantau. Kenapa perlu dipantau? Karena ketika para pelajar agama tidak bisa terkontrol dengan pendengaran, penglihatan, kemudian pemikiran mereka, ini akan membunuh semangat belajarnya. Jangan, kami pernah pengalaman dulu beberapa tahun yang lalu, dia terlalu senang melihat prestasi yang diraih oleh anaknya dengan Quran dan akhlak, kesopanan, santun. Saking sayangnya orang tua dibelikan handphone. Nah, ini mainan. Selesai liburan 25 hari, handphone nggak bisa lagi diambil, sudah berakar di tangannya. Kemudian bukan handphone yang dibawa ke pondok, tapi handphone yang menarik dia dari pondok, sehingga dia tidak betah lagi mondok karena tidak mau pisah dengan handphone. Jangan dibelikan. Kalau bapak mau, pinjam saja. Kasih pinjam punya orang tua, jangan sekali-kali dibelikan. Apalagi dicek, mereka kadang-kadang semangat menabung. Semangat menabungnya tinggi, bukan untuk umroh dan haji enggak, tapi berpikir Ramadan beli handphone. Jadi di pulang ke rumah yang perlu dicek adalah uang tabungannya. Jadi uang tabungan mereka dicek, kemudian diambil, disimpan. Kemudian masukkan tabungan haji atau umroh, karena mereka ada punya rencana besar kadang-kadang sebagainya. Tabung, nabung, 10 bulan dia nabung. Kali 200.000, 2 juta. Hari ketiga, hari pertama dia tahan, kedua tahan, ketiga hilang, keempat dia punya handphone. 25 hari liburan nanti diantar ke pondok dia nggak mau. Itu pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan di dalam pendidikan. Jadi antum juga perlu berpikir yang waras. Bagaimana warasnya? Jangan sampai berpihak ke kawan lalu berseberangan dengan orang tua. Jangan sampai berpihak ke benda lalu berseberangan dengan orang tua. Jangan sampai berpihak kepada mainan lalu berseberangan dengan orang tua. Kan sangat buruk itu. Ini orang tua dia bilang jangan, ini kawannya bilang iya. Kadang-kala anak bodoh ini ikut kawannya. Ini anak bodoh, bukan antum ya. Padahal yang ngasih makan orang tua, ngasih jajan orang tua, membesarkan orang tua, yang sedih, yang senang atas keberhasilan dan kegagalan dia orang tua. Sementara kawannya yang nempel sebentar saja. Dia nggak pernah kasih uang antum, kasih pun 1.000 rupiah. Dia nggak pernah sedih kesedihan antum. Dia nggak pernah melahirkan antum. Dia nggak pernah belikan baju sekolah dan uang makan dan sebagainya. Sementara dia berpihak ke kawan. Ini perlu dipikirkan otak yang jelas. Perlu dipikirkan otak yang terang. Bodoh bagaimana sampai saya pilih kawan daripada orang tua. Bagaimananya mesti kita pilih sama orang tua. Mesti kita berpihak sama orang tua. Jangan sampai berpihak sama benda. Jangan sampai berpihak kepada mainan. Anak kecil yang berpihak pada mainan. Tapi antum yang sudah dewasa, yang sudah mengenal bagaimana hak-hak orang tua, sudah mengenal bagaimana kebesaran sunnah Nabi, sudah mengenal bagaimana kebanggaan Rasul SAW, mesti keberpihakan itu sama orang tua. Di pulang ke rumah, sampai kemana saja izin. Bukan izin sebetulnya beritahu. Nah, Bapak mungkin ada perlu dan tenaga sehari ini, nggak perlu sama jumpa kawan. Nah, kawan saya itu lumayan baik lah. Mau saja perlu dia 3 hari itu sama. Jadi perlu tanya orang tua dulu, ada keperluan nggak dengan saya hari ini? Nah, boleh saya ke rumah kawan hari ini? Ini dia sampai di rumah baru sehari 2 hari. Orang tuanya masih senang lihat dia, tapi dia dari pamit mau kemana gitu. Itu perlu diwaspadai. Tapi orang tua bilang iya. Kadang dia bilang iya, tapi antum harus mengerti. Lihat pakai mata, dia bilang iya itu senang atau enggak senang.
Dia bilang iya itu karena segan atau bagaimana? Perlu dipertimbangkan. Jadi seminggu pertama itu ketika pulang mesti khidmat di rumah, menyediakan buka puasa. Nanti kan antum dilatih buat es itu. Alhamdulillah untuk es selama Ramadan dan buka dan cukup. Jadi apa yang kita buat di pondok buat di rumah. Bikinkan hidangan buka puasa, menyiapkan minuman, bersihkan kalau makan meja makan, kalau makannya di atas meja, kemudian hidangkan, cucikan tangan orang tua, kemudian pagi besok ulang Quran di masjid. Selesai ulang Quran baru pulang ke rumah, selesai isyraf, kemudian lihat kain kotor, perlu cuci dicuci, selesai cuci dijemur, dan ditumpuk dari sini, jemur, lepas itu diambil, ntar malamnya pulang tarawih, besok sahur duluan bangun, jangan dibangunkan. Apabila ketika orang tua melihat akhlak, orang tua melihat pelayanan, orang tua melihat perubahan sikap, maka pada saat itu dia berdoa dalam hati. Nah, doa ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa lepas salat. Dia orang tua ini sedih dengan anaknya, kemudian orang tua ini risau sama anaknya, doa lepas salat. Itu doa belum ada jaminan untuk dikabulkan. Jaminan doa yang dikabulkan itu adalah doa dari hati orang tua ketika dia tersentuh perasaannya melihat pelayanan antum yang bagus, melihat akhlak yang bagus. Jangan sampai mengutamakan kepentingan diri, karena selama 1 tahun lebih 11 bulan itu antum sudah mengutamakan kepentingan diri secara hakikat. Nggak pernah kan nyapu rumah 11 bulan, cuci piring nggak pernah, kemudian nyuci baju di rumah nggak pernah, nyapu rumah nggak pernah. Sekarang 25 hari ini adalah waktu untuk di rumah. Kalau datang kawan, anggap aja nggak ada urusan sama dia. Kenapa? Nggak ada hubungan sama saya. Dia nggak punya apa-apanya, dia nggak punya jasanya sama saya. Kita perlu melayani khidmat sama orang yang berjasa dalam hidup. Maka ketika antum di pondok taat dengan aturan pondok, kemudian di rumah taat dengan orang tua, maka Allah akan menjamin keilmuan antum dan Allah akan menjamin rezeki antum. Orang yang taat kepada orang tua, Allah jamin rezekinya. Orang yang taat kepada gurunya, Allah jamin keilmuannya. Suatu ketika seorang imam dia mampir di sebuah tempat dalam sebuah safar, kemudian dikunjungi oleh murid-muridnya. Ada satu orang yang enggak dikunjungi, ada satu murid yang tidak mendatangi guru tersebut dengan alasan ibunya sedang sakit. Maka pada saat itu kata imam, yang satu itu Allah akan berkahi rezekinya, tapi ilmunya tidak. Kenapa? Gurunya datang ke kampung dia, gurunya datang ke provinsi dia, dia tidak sambut. Maka bagaimana kita mendapatkan dua keberkahan? Keberkahan ilmu, jaga adat dan tertib walaupun dengan guru yang kecil. Membayangkan guru santrinya besar dan gurunya kecil. Nah, Ustaz Fadlan, kecilnya Fadlan, gurunya besar. Lapornya abang ini, abang Noval setorannya baru 24 juz, abang ini baru setoran sekian juz. Jadi guru kecil kita besar tetap kita hormati, karena kita bukan mengambil berkah dari dia, kita ambil berkah dari Allah. Apabila ada hormat sama guru walaupun kecil, Allah akan berikan keberkahan ilmu. Demikian yang bisa kami berikan arahan. Kadang-kala lewat surat mungkin Bapak kurang memahami, maka kami berusaha mengadakan acara halal bihalal. Kemudian insya Allah hal ini akan kami ingatkan kembali nanti penyerahan anak tanggal 16 Ramadan. Jadi 16 Ramadan jam 9 kita akan mulai bayar hidayah pulang. Jam 9 bayar hidayah pulang untuk memberikan kesempatan berkumpul bagi wali santri mungkin di luar kota. Biasanya kami buat waktu subuh. Hari itu kami berpikir
nggak terlalu penting melibatkan Bayan Hidayah sama orang tua, tapi kayaknya mesti kerjasama karena anak ini dibikin itu, disembunyikan kertasnya itu, nah, di bawah lemari paling bawah. Jadi ketika diisikan barangnya ke ransel, itu kertas itu paling bawah ditaruh itu. Bahkan dimasukkan dalam kulit ransel itu, koper itu, sehingga nggak dilihatin sama orang tuanya. Tak, itu dicek. Nah, tapi kalau udah kayak gini, nah pasti orang tua tahu, anak pun tahu, dia nggak bisa sembunyikan kertas. Jadi setelah perjalanan pondok yang begitu panjang, nah kita mesti berkumpul 16 Ramadan dalam rangka penjemputan pulang Bayan Hidayah. Kami ingatkan kembali insyaallah mulai jam 9 pagi sampai selesai. Allah, itu saja mungkin. Nah, kita musyafahah, kami mohon kepada bapak-bapak boleh berdiri di sebelah kiri, santri boleh di sebelah kanan, santri di sebelah kanan. Nah, kemudian yang salaman lebih awal yang khidmat, ihdad dan tafakuh minuman, ihdad nasi. Boleh berdiri di sebelah kanan. Diiringi dengan tim nasi. Allah. Tim nasi siap-siap. Tim nasi salaman belakang. Allah. Tidak depan. Untuk persiapkan nasi. Tidak boleh maju sama tapaku.
dan tamu-tamu undangan kita isi bagian depan sebelah kiri. Petugas khidmat insyaallah silakan. Untuk ibu-ibu yang putri ya boleh langsung berdepan. Putri dihitung berapa nampak dan untuk ibu-ibu dengan piring. Silakan yang sudah ditunjuk tadi. Dah. Cuci tangan sendiri. Boleh kita cuci tangan dulu Pak? Cuci tangan dulu Pak, biar lebih segera karena waktu kita singkat. Boleh cuci tangan dulu sebentar. Bapak-bapak kita untuk cuci tangan. Dan langsung kita bantu halaknya untuk maaf. Mari bapak-bapak yang tangannya belum dicuci silakan. Biar kita segera. Oh
والكون يردد